Bagaimana ceritanya, Kak? Mau tahu ceritanya? Nanti ya akan disampaikan guru sekolah minggu saat firman Tuhan. Berarti adik-adik harus lebih yang manis ya, biar bisa mendengarkan dengan baik. Adik-adik sekolah minggu, silakan bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita hanyalah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, gunung batu kekuatan kami, perisai kehidupan kami. Betapapun kami sengsara karena dosa, namun pertolongan-Mu selalu datang, sehingga kami lepas dari segala rencana iblis. Hati kami bergemar penuh pujian beribadah kepadamu, mensyukuri segala perbuatan-Mu yang penuh kasih, yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan maut melalui penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Penuhilah kami oleh Roh Kudus, supaya melalui ibadah ini iman kami disegarkan dalam menghayati pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kemuliaan-Mu menjadi nyata melalui kehidupan kami sehari-hari. Amin. Silakan duduk kembali. Ayat hafalan kita untuk minggu ini diambil dari Yesaya 53 ayat 5a. Yang bunyinya, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Oh, berarti Kak, hanya Yesus yang satu penolong. Iya dong. Oh, untuk itu, mari semua adik-adik sekolah minggu kita sama-sama bernyanyi ya dengan judul lagu yang berjudul Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oke, adik-adik, kita sekarang mengucapkan titah. Hari ini kita titah paduaon. Sama-sama kita ucapkan ya. Lan malo ganaunmu, anjahalan malo usihanmu, barang ahana inaguri atas, pakon na itanhon, agena ibagas bah, pakon na itoru mitano, anggona gabe susumbahon, barang si baloson. Ingat ya adik-adik, dalam bahasa Indonesianya, titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau beribadah kepadanya. Adik-adik dihafal ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati dan pikiran kita untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Sekolah Minggu GKPS Menteng, apa kabar semua? Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat ya sayangnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari pertama kita kebaktian online di tahun baru ini, tahun 2021. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kakak mau menyapa semua adik-adik sekolah minggu ya. Selamat tahun baru buat adik-adik sekolah minggu kelas besar. Selamat tahun baru buat adik-adik sekolah minggu kelas sedang. Selamat tahun baru juga buat adik-adik sekolah minggu kelas kecil. Puji Tuhan, kita boleh melakukan kebaktian hari ini ya. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kesempatan untuk berkebaktian online hari ini Tuhan. Kami semua keadaannya sehat, baik itu kakak-kakak sekolah minggu, begitu juga adik-adik sekolah minggu. Bapak, kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan belajar firman Tuhan. Mari ya Tuhan, Roh Kudus-Mu mengajari kami supaya kami benar-benar mau mendengarkan, mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas itu perjanjian baru ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Judulnya Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia berkata kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Esokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya." Waktu aku kembali, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Terima kasih buat adik-adik yang dikasihi Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya, di antara adik-adik semua, pernahkah kalian merasakan
Jatuh, mungkin jatuh naik sepeda, atau mungkin jatuh kejar-kejaran sama teman-temannya. Nah, yang mau kakak tanya, sakit enggak jatuh itu? Kemudian, siapakah yang akan menolong kamu? Atau, pernahkah kamu menolong orang yang jatuh atau dalam kesulitan? Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Tuhan Yesus, kamu harus menolong orang yang jatuh tadi, membangunkannya, menolongnya, kan malah menertawakannya atau mengejeknya. Itu tidak baik ya adik-adik. Nah, seperti Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tadi, di sini ada cerita perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus buat kita semuanya. Ceritanya orang Samaria yang baik hati. Nah, pada suatu hari jalanlah seorang bapak. Dia lagi berjalan-jalan, dia menuju tempat. Dia adalah seorang bapak Yahudi. Dia masih dalam perjalanan, tiba-tiba datanglah seorang penyamun, merampok dia, mengambil semua harta miliknya. Diambil semua harta-harta yang berharga punya bapak ini. Bukan itu saja adik-adik. Penyamun tadi, selain merampok, dia memukuli si bapak tadi. Dia niaya, sehingga bapak itu tidak bisa berjalan, dicampakkannya saja di jalan. Nah, beberapa saat kemudian lewatlah seorang imam. Seorang imam ini adik-adik adalah pemuka agama. Dia mengerti firman Tuhan. Tetapi saat dia berjalan melihat bapak yang dirampok tadi, dia lewat saja. Tidak lama kemudian lewatlah orang Lewi. Nah, orang Lewi ini juga pemuka agama, tapi sama juga seperti yang tadi, dia hanya melihat dan lewat, tidak menolong si bapak yang kena rampok tadi. Kenapa adik-adik? Mereka berdua ini tahu firman Tuhan, tahu apa itu kasih, tapi tidak dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari, hanya dalam perkataannya saja. Karena mereka ini pemuka agama. Tetapi beberapa saat kemudian lewatlah seorang Samaria. Nah, orang Samaria ini di sana saat itu adalah orang yang diremehkan. Bahkan tidak diperhitungkan di sana. Tetapi orang Samaria inilah yang mengangkat si bapak tadi dari jalan tadi, diangkat, dibersihkan lukanya. Dibersihkan lukanya ini memakai air anggur dan minyak. Adik-adik tahu gak harga anggur sekarang berapa? Mahal kan? Nah, dia tidak peduli. Dia membantu orang tadi, bapak tadi, menolong bapak tadi dengan apa yang dia punya. Dia bantu bapak tadi, dibersihkan lukanya. Kemudian dibawalah bapak tadi ke tempat penginapan. Di sanalah bapak itu dirawatnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa yang patut kita tiru di sini? Yaitu orang Samaria tadi. Kenapa? Dia mempunyai kasih. Apa itu kasih? Kasih itu yang menggerakkan kita menolong orang lain, membantu orang lain jika orang itu dalam kesusahan. Contoh si bapak tadi. Nah, dibantunya si bapak tadi. Itulah kasih, benar-benar kasih. Memang benar-benar tulus dia melakukan itu. Nah, oleh karena itu, hiduplah di dalam kasih adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, Tuhan kita,
sudah terlebih dahulu mengasihi kita, umat-umatnya. Oleh karena itu adik-adik, siapa yang harus kamu kasihi? Kasihilah orang tuamu, kasihilah saudara-saudaramu, kasihilah teman-temanmu, guru-guru, atau orang lainlah yang memerlukan pertolongan. Seperti yang tertulis di Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Di sini ditekankan adik-adik, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Pura-pura artinya kita menolong orang, tetapi di balik itu kita memerlukan imbalan atau kita biar dipuji. Nah, itu tidak baik ya adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kamu adalah anak-anak yang hebat. Nah, anak yang hebat itu tidak hanya karena dia juara di dalam kelas. Bukan. Anak yang hebat itu adalah anak-anak yang melakukan kebaikan. Menolong teman-temannya atau menolong orang lain, menolong orang tuanya terlebih di dalam rumahnya. Kalau disuruh orang tua langsung cekatan bantu orang tuanya. Itulah kasih. Nah, kasih itu harus kita betul-betul nyatakan dalam kehidupan kita, bukan hanya dalam perkataan kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ingat bahwasanya Tuhan sangat menyayangi anak-anak yang berbagi kasih. Sekali lagi kakak tekankan, Tuhan sangat menyayangi anak-anak yang berbagi kasih. Nah, kakak mau adik-adik semua mengucapkan 3 kali, aku hidup dalam kasih. Ya adik-adik semuanya ya, kita ucapkan sampai 3 kali. Aku hidup dalam kasih. 1, 2, 3 ya. Aku hidup dalam kasih. Aku hidup dalam kasih. Aku hidup dalam kasih. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih buat firman-Mu hari ini. Benar-benar menguatkan kami agar kami sebagai umat-Mu saling mengasihi, agar kami benar-benar menerapkan kasih dalam hidup kami seperti orang Samaria. Tuhan Yesus, inilah kami. Tuhan, sertai kami semuanya. Berikan kami kesehatan ya Bapa, baik guru-guru sekolah minggu maupun adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Yesus. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Jangan lupa nanti persembahannya dikumpulkan pada kakak guru sekolah minggu ya. Kak, Tuhan kan tadi Yesus sudah menderita buat kita. Berarti namanya adalah nama yang paling besar ya Kak ya. Sudah pasti dong. Untuk itu, mari kita angkat lagu pujian yang berjudul Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Nah, anak ibu, ibadah kita sudah selesai, kita sudah mengumpulkan persembahan. Persembahannya ibu mengharap dikumpul ya anak ya. Suatu saat nanti guru sekolah minggu akan jemput ke rumah. Nah, kita berdoa.
Bapa yang baik di surga, terima kasih Tuhan karena ibadah kami pada hari ini sudah selesai berjalan dengan baik. Kiranya kasih Tuhanlah yang memberikan kami kesehatan agar minggu ke depan kami boleh lagi mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hamani hadanu pasada umum nami aseto rangganu senggoi dalanan nami salakana tersa Tuhan Hasoman nami toran age hija. Amin. Bapak terima kasih.